Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sampai saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Damrah. Selanjutnya salawat dan salam tak luput pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, zaman penuh ilmu teknologi, zaman yang seperti sekarang ini yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelum menyampaikan materi saya mengenai implementasi kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat marhaban ya Ramadan. Semoga puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian saya memohon maaf jika nanti di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan dalam pengertian materi, penyampaian materi. Saya mohon dapat dimaafkan karena saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan. Untuk itu di awal penyampaian materi ini saya mohon maaf jika nanti terdapat salah kata, salah pengertian dalam penyampaian materi. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul implementasi kurikulum K13 dan Merdeka Belajar. Apa itu kurikulum K13? Kurikulum K13 yaitu rancangan pembelajaran yang digunakan di dunia pendidikan di Indonesia yang digunakan sejak tahun 2013. Kurikulum K13 merupakan rancangan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkarakter, berbudaya, bertanggung jawab, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, kreatif, inovatif, dan terampil. Jadi tujuan dari kurikulum K13 ini agar anak-anak Indonesia ini memiliki karakter diri terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungan masyarakatnya. Kurikulum K13 ini dilaksanakan pada tahun 2013, yaitu pada zaman Bapak Anies Baswedan yang sudah merancang. Ini merupakan perbaikan revisi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, yang dimana pada saat itu ada sekitar 3.000 sekolah perintis yang dilakukan uji coba untuk melakukan kurikulum K13, dan banyak problem yang terjadi pada saat itu. Dan pada 2014 sempat terhenti kurikulum K13, dihentikan oleh pemerintah karena dianggap tidak sesuai, belum mampu untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Banyak problem dari masyarakat dan guru yang tidak sesuai, yang mengatakan tidak cocok dengan kurikulum K13 ini, dan sekolah-sekolah bisa menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP.
seiring berjalannya waktu, kurikulum ke-13 ini kembali dilanjutkan, dan kita lihat dari tujuan kurikulum ke-13 ini yaitu pembentukan karakter anak-anak bangsa. Justru di sini kok malah karakter anak-anak bangsa semakin hari semakin kesini kok semakin buruk, semakin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan di kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang metode penilaiannya ada 3. Yang pertama yaitu ada pengetahuan. Nah, ini penilaiannya pengetahuan. Yang kedua keterampilan. Yang ketiga adalah sikap. Jadi jika pengetahuan dan keterampilan saudara bagus tapi sikap saudara jelek, maka nilai saudara juga akan 0. Jadi di kurikulum ke-13 ini yang ditekankan di sini adalah sebuah sikap. Bagaimana saudara menghargai orang yang lebih tua dari saudara dan menghormati orang yang lebih tua dari saudara dan menghargai orang yang lebih muda dari saudara. Bagaimana menciptakan sikap Anda terhadap orang lain. Justru saat ini banyak kita lihat kasus-kasus yang menimpa pendidikan di Indonesia, yaitu banyak siswa membunuh guru, siswa tawuran, guru membunuh siswa. Kasus-kasus seperti itu sangat-sangat miris di pendidikan Indonesia, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum ke-13. Seperti kasus seksualitas, ya, kita dengar banyak siswa-siswa remaja, anak-anak perempuan yang dijadikan sebagai objek dari guru-guru yang kita bilang digugu dan ditiru. Tapi yang dicontohkan terhadap siswa itu justru hal-hal yang tidak perlu kita contoh, ya, seperti seksualitas sekarang ini marak apalagi di universitas. Mahasiswa banyak dimanfaatkan oleh dosen dengan tujuan memperbaiki nilai dan diiming-iming dengan sesuatu, maka terjadi hal-hal yang di luar nalar dari mahasiswa tersebut. Kemudian banyak kasus-kasus lagi seperti diskriminasi antara membedakan mana siswa yang pintar yang bodoh, ada bullying, membuli atau sesama siswa maupun guru kepada siswa. Ini mencerminkan bahwa karakter anak bangsa belum bisa dikatakan sudah bagus dengan kurikulum ke-13 ini. Maka saat ini pemerintah pada zaman Nadiem Makarim mencetuskan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini dimulai pada tahun 2019 pada saat Covid, dirancang untuk perbaikan dari kurikulum ke-13 sebelumnya dengan metode pembelajaran yang dirancang untuk dapat dimanfaatkan oleh siswa dan siswi dalam pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu kurikulum yang pendidikan di Indonesia yang bergantung kepada minat dan bakat. Jadi perbedaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum sebelumnya menciptakan pendidikan karakter, dan kurikulum Merdeka Belajar ini mencerminkan mencetuskan kepada minat dan bakat siswa tersebut. Jadi siswa boleh memilih mata pelajaran bebas sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu di kurikulum Merdeka Belajar. Pada saat Bapak Negara saat ini sedang gencarnya kurikulum Merdeka Belajar kurikulum Merdeka Belajar ini sudah dicoba di 2.500 sekolah di seluruh Indonesia, dan 5 bulan setelahnya
sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar eh, semakin maju dengan sekolah yang tidak menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Maka dari itu pemerintah merencanakan untuk terus melakukan perbaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Dan saat ini kurikulum Merdeka Belajar belum dipaksakan untuk seluruh sekolah di Indonesia maupun universitas untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Bagi sekolah yang tidak mau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar boleh menerapkan kurikulum K13. Kurikulum Merdeka Belajar ini saat ini dicetuskan oleh Bapak Nadiem Makarim. Ada banyak kejanggalan sekali, seperti di SD itu pelajaran IPA dan IPS tidak lagi dipisah. Sekarang disatukan menjadi pendidikan sosial dan alam, dan bahasa Inggris dijadikan mata kuliah pilihan, bukan lagi mata kuliah wajib. Nah, kan ada kita dengar baru-baru ini bahasa Inggris akan dihilangkan. Banyak protes dari masyarakat, orang tua, lah kok dihilangkan, ini adalah bahasa internasional, bahasa untuk kita ke dunia global. Kita saat ini uh, berada di zaman globalisasi, di mana bahasa Inggris itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang luar. Nah, sekarang justru bahasa Inggris ingin dihilangkan. Saya sangat tidak setuju dengan hal ini gitu. Nah, bahasa Inggris ini adalah pokok wajib untuk kita menguasai dunia. Nah, dan di tingkat SMP ada TIK menjadi TIK, menjadi mata kuliah wajib. Nah, dan di SMA tidak ada lagi perbedaan jurusan antara IPA, IPS dan bahasa. Sekarang tidak ada lagi jurusan dan digabungkan semuanya. Dan sistem kelulusan, syarat kelulusan yaitu mahasiswa dimintai untuk membuat esai ilmiah, sebagaimana dengan mahasiswa membuat skripsi untuk menyelesaikan studi akhirnya. Nah, saya rasa ini sangat ini oke. Ujian nasional dihapuskan atau dihilangkan, tapi dengan esai ilmiah mahasiswa saja banyak yang pening, banyak yang susah dalam membuat skripsi, apalagi anak-anak SMA. Namun ini tantangan bagi siswa-siswa untuk ke depan lebih kreatif, lebih inovatif, agar bisa menghadapi tantangan pendidikan pada saat sekarang ini. Dengan kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar di universitas, yaitu ada namanya kampus Merdeka, ya, di mana mahasiswa diharuskan atau diwajibkan untuk bisa tidak memilih kuliah di kampus, tapi bisa mengikuti program Merdeka Belajar seperti magang kerja, ya, pertukaran mahasiswa itu dengan KKN dan lain sebagainya. Hal tersebut dimintai mahasiswa untuk setelah tamat kuliah, mahasiswa ini bisa langsung terjun ke dunia kerja. Ini hal positif yang harus kita hadapi agar ke depan menjadi lebih baik, kita menjadi lebih tertantang. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini dirancang pada saat ini 2022-2023. Semoga ke depan menjadi lebih baik dengan pendidikan Indonesia, karakter anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Dan kita lihat pada saat ini justru karakter anak bangsa belum bisa dikatakan menjadi anak-anak bangsa yang dapat dipercaya. Anak bangsa yang berkarakter belum. Saya rasa banyak kasus seperti baru-baru ini kita dengar ada seorang di pondok pesantren, seorang guru, seorang ustadz memperkosa santri-santrinya sehingga melahirkan anak. Itu adalah cerminan dari bobroknya pendidikan di Indonesia. Ini seorang ustadz, siapa yang kita salahkan sebenarnya? Apakah ustadznya, agamanya,
ataukah kurikulumnya ataukah orangnya. Ini menunjukkan karakter Indonesia belum mencapai apa yang diinginkan oleh kurikulum 2013 Merdeka Belajar. Jadi ke depan saya harap dengan pemerintahan saat ini bisa menjadikan karakter anak Indonesia menjadi anak-anak yang menjadi contoh di dunia globalisasi. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan banyak melahirkan anak-anak muda yang berprestasi. Sekian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.